Indonesia. Hasil survei memperlihatkan bahwa awareness atau kesadaran pelaku UMKM yang dinyatakan MEA tidak memberikan ruang pasar. Di sisi lain, MEA juga dianggap dapat menjadi ancaman dengan bahwa hasil survei. Namun kesiapan UMKM tersebut masih perlu diperkuat. Aspek kelembagaan masih menjadi faktor kendala terkait dengan masih minimnya kualitas produk yang diukur dengan masih sedikitnya UMKM. Berpihakan pemerintah terhadap UMKM yang dirasakan masih kurang. Hal ini sejalan dengan hal-hal ditujukan kepada pemerintah. 3 hal yang paling diharapkan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, ke depan kami memandang permintaan kondisi dan UMKM dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua, penguatan UMKM dari aspek lembaga yang berkualitas dan aspek pembiayaan. Pendampingan. Bank Indonesia melalui kantor perwakilan wilayah 5 dan kantor perwakilan yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY juga berkomitmen untuk membantu pengembangan UMKM. Salah satu kebenaran tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan teknis, kami juga berupaya agar UMKM memiliki akses yang lebih luas ke lembaga pembiayaan. Kami juga di tahun 2014 ini kami akan mencoba untuk mengembangkan klaster padi organik dan beberapa klaster lainnya yang ekonomi dan pengendalian inflasi ini. Kami ucapkan selamat diskusi. Semoga menjadi diskusi yang produktif dan menjadi sesuatu besar dari kita semua untuk kemajuan ekonomi Jawa Tengah dan UMKM pada khususnya di pemerintah. Yang berbahagia, demikian tadi keynote speech Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 5. Ini diwakili oleh Kepala Biro. Kepada Bapak Dadang Sumantri, kami silakan. Dari luar Jawa baru kembali saat hari sore ke Semarang, dan kebetulan pada hari ini ada hari Sabtu di Jawa Tengah, sehingga Pak Sekda yang juga sebenarnya harus di sini, beliau sekarang posisi di Magelang dengan hari Sabtu. Jadi diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat pagi. Sudah muncul Pak Irwan, ada Pak Dirut Bank Jateng, Bapak Kepala BI di Kepala Otoritas Jasa Keuangan juga. Dan kursi dulu baru didagangkan. Dan tadi Kabid dari Dinas Koperasi dan UMKM, dari perbankan, pimpinan asosiasi, akademisi dan rekan-rekan media. Ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Jawa Tengah dengan BI, khususnya dalam memantapkan UMKM kita agar semakin siap dan berdaya saing menghadapi masyarakat. Kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 5 Jawa Tengah, dari ISE dan dari harian bisnis keunggulan, dan sekaligus sisi-sisi mana yang masih kurang dan lemah sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kalau sudah terpetakan dengan jelas, maka memudahkan kita masukan dan rumusan-rumusan positif bagi pengembangan UMKM di Jawa Tengah yang nantinya siap bersaing secara ekonomian masyarakat dan sekaligus telah menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Tadi disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya memberikan perhatian khusus bagi para pelayan usaha terpadu, koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Harapannya keberadaan PLUT ini oleh koperasi UMKM di Jawa Tengah sekaligus dapat melindungi dan memajukan UMKM pengetahuan, modal dan pendampingan. Ada layanan ini untuk mencintai produk dalam negeri. Kami sudah mencontohkan melalui kebijakan pengenaan pakaian lurik dan batik bagi para PNS. Lurik terus mendorong para pelaku usaha nasional, termasuk pelaku UMKM, harus bisa memenuhi pesanan dan keinginan masyarakat. Kalau orientasinya seperti antar negara ASEAN mutlak diketahui oleh UMKM, sehingga produk UMKM akan memenuhi stabil sesuai kesepakatan antar negara. Dengan demikian, kebutuhan pelaku UKM bisa dipenuhi
Alih teknologi ke UMKM juga mutlak dipercepat. Hal ini menjadi tantangan lembaga riset. Tahu tempe misalnya, dari dahulu hingga sekarang relatif sama, yakni kurang dan memfasilitasi alih teknologi kepada UMKM yang saling menguntungkan. Di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan oleh semua pelaku UMKM. Selain itu, promosi keunggulan kualitas produk UMKM dalam hal ini promosi melalui teknologi informasi harus digencarkan. Bukan saja tertanya masif, tetapi juga biaya di luar negeri juga harus ditingkatkan sehingga nanti kita bersama-sama kita fasilitasi. Namun yang tidak kalah penting juga adalah kesamaan antara UMKM nasional, pemasok bahan baku, pengusaha dalam dan luar negeri serta kelompok kepentingan terkait lainnya. Tanpa jejaring kuat, maka efisiensi produksi akan rendah, harga produk akan mahal, dan perluasan pasar menjadi. Berbagai hambatan kolaborasi perlu diatasi. Misalnya usaha mikro dan kecil yang dulunya sulit masuk ke retail swalayan. Swalayan Indonesia diserbu produk UMKM luar negeri. Ini kebetulan Pak Bupati Kudus ada peraturan atau keputusan Bupati yang mewajibkan yang pasar-pasar retail yang kecil itu, misalnya yang daya saing. Kita semua tentu ingin melihat UMKM nasional dan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 nanti. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH memasuki bulan Ramadan menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Harga dan kekhusyuan beribadah melalui memberikan informasi kepada masyarakat baik tentang tadi disampaikan kerja program TPID. Stok seluruh toko emas di Jember akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Besok tanggal 28 untuk seluruh jalan nasional tidak ada kegiatan pembangunan, dengan jalan akan dioptimalkan sehingga seluruh jaringan bisa dipakai. Masih ada kegiatan sedikit, tetapi dapat dipastikan H-10 itu dan keterjangkauan harga justru ketersediaan pokok dan distribusi tidak berbelanja atau membeli kebutuhan di luar kebutuhan dampak psikis, walaupun para pedagang pada umumnya merasa kapan lagi mau naik. Menghadapi ini ya, sebenarnya kalau kita berbicara untuk menghadapi MEA menjelang untuk MEA ini sebenarnya sederhana ya, bahwa ada beberapa hal yang memang kita perlu ada satu hal kebijakan yang implementatif di masing-masing daerah. Kenapa saya katakan kebijakan yang implementatif ini? Bahwa dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia ini kita tidak hanya cukup dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang paling besar di Asia ini. Apakah kita mau jadi penonton atau akan menjadi pelaku? Kalau kita sekedar menjadi penonton, penikmat, ya tentunya ini menjadi sebuah ancaman. Tapi kalau ini kita akan bisa lakukan secara bersama-sama, maka ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Karena apa saya katakan itu, bahwa tidak ada kata lain bahwa untuk masyarakat ekonomi Asia tentunya yang kita hadapi adalah secara utuh. Aplikasi di Kabupaten Kudus untuk implementasinya? Ya kami sudah lakukan semuanya. Pertama bahwa tidak boleh intinya untuk membangun SDM. Sumber daya manusia kualitas ini tetap. Saya tidak akan berbicara soal produktivitas akan baik kalau kualitas SDM tidak akan baik. Yang kedua jaringan, jejaring. Maka saya sebagai bupati ada undangan begini saya datang. Ini fungsinya apa? Buka jaringan. Oh kami ketemu dengan rekan-rekan dari ISE, oh kita ketemu dari PU, bagaimana regulasi keuangan dan lain sebagainya. Ini kita semuanya kan kita. Kalau di Kudus sendiri UMKM-nya ada berapa? UMKM secara keseluruhan berapa puluh ribu ya, cukup banyak ya. Tapi saya tidak hafal karena ini kan saya juga membawa Kepala Dinas Perindustrian juga. Tapi bahwa saat ini UMKM di Kudus dikatakan kita sudah mulai bentuk klaster-klaster yang sudah mulai mandiri. Intinya saya di sini bukan jumlahnya UMKM-nya, tapi kualitas UMKM yang akan kita bisa sajikan untuk mengikuti situasi atau kalau menghadapi kayaknya permusuhan ya kalimatnya. Petang di sana cukup banyak, mulai dari kerajinan sampai bordir sampai produk-produk yang lain.
hampir di sana sekarang yang terpenting itu kualitas yang ingin kita jaga. Bahwa saat ini semuanya mulai dari produk kebutuhan seperti tas dan lain sebagainya, bordir dan lain sebagainya, pada hampir semua sama lah saya rasa. Tinggal sekarang ini ngasah aja bagaimana untuk jejaring ini untuk pasar yang tadi ada tantangan untuk produk lokal UMKM untuk kewenangan daerah bisa jual melalui minimarket dan sebagainya, gimana Pak? Saya rasa itu kan sesuatu kebutuhan ya. Memang kalau kita berbicara bahwa seperti Indomaret, Alfamaret kita batasi, saya sepakat-sepakat saja. Akan tetapi, apakah rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, ini semuanya, kalau udah kita bicara soal pasar bebas ini kan jangan membatasi gitu. Saya kurang sependapat. Memang ada kebijakan, tadi saya katakan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif ini bukan berarti kita nyetop, kamu jangan jualan di tempat saya, jangan. Tapi kualitas produk yang bisa kamu terima ini apa? Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita tata untuk ke depan. Ini yang terpenting. Berarti secara keseluruhan Kita siap ini akan menjadi penonton atau menjadi pelaku, kan gitu. Tapi pastikan Pak Kutis pasti akan menjadi. Saya untuk investasi pada tahun ini di Kudus ini cukup tinggi. Karena apa? Cuman hanya satu keterbatasan karena kewilayahan. Saya tidak akan bicara tentang angka karena angka ini juga akan tidak mungkin apa. mencapai berapa kira-kira Pak? Tidak apa dah. Tapi perusahaan apa saja yang Apanya? sektor Di sana karena setiap jenis produk itu kan aturan-aturannya jelas, yang nanti kesepakatannya seperti apa dan bagaimana harmonisasi yang bisa terjadi dengan negara-negara lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ditingkatkan ya, dan upaya untuk pemberdayaan itu perlu tersegmentasi lagi ya. Jadi apakah itu menurut sektor, dan kemudian yang juga perlu kita lihat itu adalah berkaitan dengan sertifikasi. Salah satu kelemahan dari yang menonjol dari UKM di Jawa Tengah itu adalah hanya 17%, padahal MEA nanti bulan. Persoalan yang dihadapi oleh setnya dan lain-lainnya. Kemudian juga perlu dibangun database. Kemudian pada sisi ini kita perlu melakukan pengawasan dan menjaga dan hak konsumen mendapatkan barang berkualitas itu bisa dipenuhi ya, untuk kampanye produk penggunaan produk lokal ya. Karena sebenarnya PA gitu kan, sementara sisanya itu tadi merasa tidak ada peluang, atas pemberlakuan MEA. Dan kita sekarang coba menyimak tambahan dari pemilik usaha, pelaku usaha dari Jateng, ini Banten Juwana, kita kalah sekali. Kalau yang Semarang pasti Bapak Ibu ini kalau kita dari luar kota pasti bawa orangnya dan ke Banten. Saya juga mulai dari jualan dengan modalnya cuma 400, lakunya 2 ekor. MEA pun saya merasa bahwa nggak masalah. MEA Bapak tahu nggak Pak? Saya tahu. Saya tapi selalu memajukan toko saya. Apa yang bisa kita majukan? Misalnya kita punya anggur vakum, itu bisa besok-besoknya kalau kepepet ekspor nggak apa-apa. Begini. Juga saya sudah mencoba dengan detox. Dan kalau mau tahu toko saya itu bandengnya, dan saya punya warung atau restoran, itu di sana jumlah macamnya adalah 53 macam. Jadi kalau mau masuk toko saya adalah apa saja ada. Jadi itu adalah kita seleksi, semuanya adalah baik. Dan terang-terangan kalau lebaran nanti untuk penjualan bandeng itu masih kurang sekali, masih tokonya yang persediaannya kurang sekali. Saya punya toko itu kalau nanti lebaran, kalau beli pakai nomor. Ini ya Pak? Ya, jadi buat saya adalah saya tiap hari, hampir tiap minggu pasti tidak satu pun tidak ada yang tertutup sampai bumbu dan tanahnya masak, sampai jualnya presto saya tunjukkan di mana belinya. Besok saya sudah terima 2 mahasiswa, satu dari IPB, ini dari Undip. Jadi saya selalu kan toko-toko lain yang jualannya sama dengan saya. Karena saya doakan supaya mereka ramai, karena saya
Kira-kira itu. Jadi Bapak di pensiunan merasa bahwa istri saya hanya pepek. Saya jual badai di Padanaran adalah kegelapan. Tapi yang jujur, saya tidak pernah menjelekan toko lain. Saya tidak pernah kalah. Oke, Pak Daniel, terima kasih. Kuncinya adalah tidak takut saingan ya Pak Daniel, dan mendoakan juga saingan ya gitu ya. Yang ada lawan hati. Terima kasih. Saya minta tanggapan dari pelaku usaha yang lain. Survei Ros tadi dari Baik, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Alwin dari Kadin Jateng. Maaf Pak Tino, Pak Putri yang bisa hadir pagi ini. Baik, tadi setelah melihat apa yang di riset oleh Sandi Wawancara ini, memang dari Kadin Jateng juga kita melihat beberapa kali Puja sendiri, Dirjen ASEAN, beberapa kali datang ke Jawa Tengah mensosialisasikan mengenai kesiapan pengusaha mendorong untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia yang merencanakan semua program daripada terbukanya pasar ASEAN tersebut. Tapi kita sebagai pengusaha kita melihat bahwa disitulah tantangan global. Bahwa kita sebagai pengusaha juga apa yang katakan Pak Daniel betul, kita tidak usah takut. Tapi ketidaktakutan kita itu harus didukung. Katakan dari pengusahanya sendiri. Kalau bukan kita melihat bahwa sentrasi contoh saya melihat Jawa Tengah. Produk unggulan kita itu ada di furniture, ada di garment, kemudian ada di pemerintah. Dalam hal ini dengan kebijakan pemerintah melakukan yang usaha secara nyata. Karena itu menaikkan daya saing daripada pedagang pengusaha kita ini sesuatu sangat tantangan apa yang tadi dan langkah-langkah apa yang orang kan selalu yang ditakutkan itu kalau nanti masyarakat ekonomi ASEAN ini dibuka ya tahun 2015 tahun mendatang, yang ditakutin bagaimana persiapan menghadapi persaingan negara lain. Tapi kalau menurut saya kok kebalik. Bukan persaingannya, bukan kebalik peluangnya. Menurut saya seperti Malaysia, ya, Thailand, mereka tuh takut sama kita. Takut, bukan takut pasarnya dimasukin jamu, ya, misalnya buah-buahan. Kalau Thailand nanti nggak bisa ekspor lagi ke Indonesia, karena orang Indonesia nanti begitu lihat barang mahal dia akan nanam lagi di sini, karena tanahnya subur. Investor juga paling senang di negeri ini, asal nggak ribut, nggak berantem. Terus kalau misalnya soal seni, barang-barang seni, nggak ada yang menang sama Indonesia. Ada 30 sekian etnis yang punya budaya, tradisi, kesenian tersendiri. Menurut saya kok kebalik. Yang mereka yang siap-siap itu justru seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau kita itu nggak ada yang ditakutin, nggak ada. Justru kita kebalik ya, malah buat kita ini opportunity. Kalau itu dibuka opportunity. Nah, saran saya begini, yang misalnya yang belum ya, misalnya gini, kalau investasi kita menang, kalau soal jamu mereka takut, tanaman buah-buahan mereka ya takut. Kalau nanti diekspor ke sana, kalau orang Indonesia pada pintar-pintar, terus yang lain-lain seperti tadi garment, usaha kreatif, ada yang menang. Nah, cuman di negeri ini kan ada pengusaha yang memang mampu, ya, yang bisa sendiri jalan, yang udah gede-gede bisa sendiri jalan, yang menengah pun ada yang bisa jalan, mencari akal sendiri-sendiri. Yang perlu diperhatikan itu yang kecil. Produk kreatif kita diimpor, diekspor ke Eropa. Beli di sini 10.000, di sana dijual 1 juta. Nah, itu yang harus kita ambil. Dengan cara apa? Satu menurut saya ya, tadi ada satu menurut saya, pariwisata. Mereka juga takut sama kita. Jadi yang ditakutin mereka itu banyak. Nah, yang kita lakukan adalah memberi akses kepada mereka yang tidak mampu, yaitu apa? Tempat untuk berjualan. Kalau tempat berjualannya itu memadai, ya, misalnya dibangun misalnya pasar seni, ya, kemudian
pasar seni itu, kemudian pasar-pasar yang layak, supaya usaha-usaha kecil ini tidak kalah bersaing. Jangan usaha kecil ini dititipin di supermarket, minta tolong buat apa? Itu kan secara bisnis tidak rasional gitu, mekanismenya tidak bisa jalan. Tapi kasihlah tempat pasar yang bagus, dikasih tempat kaki lima sementara. Buktinya Semarang juga Anda lihat bisa. Nah itu kan di Simpang 5 dikasih tempat itu kan ada kontraknya. Setahun pertama, kedua, satu hari kalau negara jadi Amerika, mungkin mereka juga tahu harus dibongkar, harus diatur, yang penting diberi akses. Terutama bukan soal uang, masalahnya diberi akses tempat untuk berjualan, untuk usaha kecil. Jadi Anda tahu toh, orang asing takut sama kita luar biasa dari segi bayaran. Nah kita cuma tidak pede aja. Nah kalau Anda tanya, misalnya pemerintah juga mesti membangun yang seimbang. Jadi kalau kita tahu bahwa tangkapan ikannya banyak, kemudian pertaniannya itu lahannya subur, yang harus dilakukan pemerintah apa? Menarik investor untuk membangun pengolahan pangan. Memberi nilai tambah ya. Pengolahan supaya produk ini masuk ke sana. Kalau soal infrastruktur pemerintah sudah berusaha. Bentar lagi jalan tolnya jadi, nanti kalau bulan Desember Januari musim angin barat dari Cilacap cuma 2 jam sampai sini. Kalau sekarang kan enggak, dari Cilacap nggak bisa sampai ke sini 10 jam, karena 10 jam garam es mahal dikasih for free gitu. Kita nggak tahu. Semuanya harus, menurut saya harus seimbang. Kalau kualitas gimana? Apa? Soal kualitas. Oh, kualitas itu nanti otomatis kita melakukan pembimbingan ya. Tapi market tidak ada. Coba kalau ada turis 18 juta orang datang ke Jawa Tengah. Jadi pintar-pintar semua orang Jawa Tengah. Kompetisi, buat packaging yang bagus. Coba nanti Anda lihat. Ya, yang turis yang datang cuma 1 juta, 2 juta, itu seluruh Jawa Tengah. Jadi yang dibangun apa? Tapi Anda setuju ya? Kita takut sama dia, apa dia takut sama kita? Menurut saya dia takut banget sama kita. Yang terbesar di Asia itu menurut saya sudah. Soal ilmunya, teknologinya, kami punya pengalaman di Nusantara. Perguruan tinggi kita luar biasa banyak. Undip itu di seluruh dunia nomor berapa puluh. Jadi kebalik. Ya. Beli produk yang tidak jelas, yang jaraknya ribuan kilometer, dia percaya ya susah. Saya rasa itu enggak. Nanti otomatis ya kalau marketnya gede, kita ini bukan orang bodoh semua di negeri. Semua orang pintar-pintar. Ya, menurut saya itu. Ya. Secara natural, belum ada satu framework tersendiri untuk menyalurkan produk-produk ini secara kurang ya Pak ya, dukungannya kurang. Jawa Tengah misalnya, itu harus punya sampai menurut saya jangan hanya di provinsi, karena UMKM itu kebanyakan di daerah Pak, justru perkuat nih sentra-sentra. Sebenarnya tadi beberapa kata dari Pak Ustaz, dari Burung bagaimana? Ternyata mereka siap, mereka nggak takut. Nah ini hasil risetnya gimana Bu? Terima kasih Bu. Jadi yang kami itu kalau K itu antara 300 juta sampai yang di depan ini ya. Badan Juwono omset berapa Pak Dede? Badan Juwono berapa omset Pak Dede? Ya, silakan Bu, dilanjutkan. Jadi sebenarnya yang penting bagi kita adalah pemetaan. Kalau kami lihat itu memang swag ya. Artinya tingkat kesiapan yang tinggi, ada tingkat kesiapan sedang, dengan tingkat kesiapan rendah, kemudian dengan berbagai variasi. Bukan berarti yang siap, bukan berarti semuanya digeneralisir harus market export oriented begitu ya Bu ya? Ya, apa itu sebelumnya ada silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kebetulan saya punya klinik kewirausahaan dan inkubator bisnis begitu. Yang menarik memang di mana-mana UKM itu selalu menarik politik gitu.
Tapi saya tidak akan bicara yang ketiga. Menurut saya, kalau tadi dikatakan UKM di Jawa Tengah siap atau tidak, saya pikir sangat siap. Berpihak kepada lembaga keuangan dipakai oleh gurus dari Jamset seperti itu, ya monggo. Tetapi masih ada yang lain dan itu menarik. Kita perlu catat bahwa seperti kalau Indonesia saat berbesar bisa, artinya ya nggak ada yang tidak mungkin, semuanya juga mungkin bisa. Oleh karena itu menurut saya, database UKM di Jawa Tengah ini mungkin juga perlu kita cermati lagi. Lembaga-lembaga yang menampilkan data UKM ini kalau dijajarkan banyak pembinaan yang saya amati, kami juga sering melakukan penelitian juga, itu yang sifatnya masih sporadis. Bahkan UKM yang dibina, diikutkan pelatihan, termasuk juga ikut pameran, saya amati UKM-nya ya itu saja. Jadi dari satu waktu ke waktu, kalau mengurus UKM ini benar-benar harus legowo. Artinya kita tidak bisa dengan model-model teori yang sangat daki-daki, itu nggak bisa. Dan saya kebanyakan Pak ya kalau lihat pengalaman UKM di bawah misalnya pameran di luar negeri, ya cuma jalan-jalan aja di bawah. Setelah itu balik nggak ada follow-up-nya apa betul begitu. Tahun lalu kebetulan kami dari situ saya bisa melihat apa dampaknya bagi pengembangan UKM yang bersangkutan saja sebelum multiplier efeknya ke yang lain. Ternyata ya nggak begitu signifikan gitu. Kalau saya katakan pameran di luar negeri bawa UKM, pameran tetap perlu ada. Itu bagian dari upaya kita untuk mengenalkan seperti itu. Ini sebetulnya satu hal yang pernah saya sampaikan juga kepada teman-teman kalau itu bisa dilakukan. Dan yang menarik begini. Tapi pernahkah diberi ini kembali ke tadi, kalau mereka ini dikategorikan dan omset dan aset, nah mereka saja laporan keuangan nggak punya, begitu itu kan susah. Memanfaatkan teknologi IT ini sangat maksimal dalam memanfaatkan Kita lihat dari data ini pada tanggal 31 Desember tahun 2015 kita akan memulai era baru. Yang saya dari bicara tentang perencanaan itu fakta, itu fakta. Padahal itu sesuatu itu masih 18 bulan itu tidak, tentu saja sangat sebentar sesungguhnya ya. Saya kembali ke Pak. Saya berangkat apa yang disampaikan Gus. Lihat peta bahwa sesungguhnya negara kita ini sungguh sangat besar. Panjenengan biasanya dan saya bolak-balik kalau pergi Singapura ngajak anak-anak saya itu hanya untuk riset bagaimana sebenarnya era-nya nanti itu akan berlangsung. Saya masuk ke pasar cara apa istilahnya menakutkan benar-benar ikut di dalamnya bagaimana bisa mendapatkan dolar dengan cara bagaimana. Anak saya sudah setahun, saya bawa anak saya juga masih SMA kelas 3 itu juga sudah mendapatkan hasil dari Eropa, dari Amerika. Trading forex. Saya juga pastinya dari trading forex. Saya ini 96 atau 96 saya. Oke, baik. Ini nih ngomongnya. Lihat, givernya luar biasa. Negara kecil-kecil kok anak-anak itu kita nggak sejuta. Apa yang saya anak-anak itu mempersiapkan untuk 1 bulan depan nggak kira-kira? Jujur, Bapak Ibu silakan yang ada di sini. SKS sampai jawab di SKS. Sampai ketemu di saya gitu kalau waktu kita karyawan lihat faktanya. Kita ini terbiasa dengan kultur bahwa sistem kebun semangka. Saya putra-putra juga sampai studio. Lihat putra-putri kita. Anakku pun seperti itu karena ngerti anakku yang belum. Tapi bapak saya berada di masjid Indonesia. Ini beberapa orang rasakan masjid. Saya gitu. Saya sudah bilang juga, masjid kali ditawari orang masjid datang juga ditawari ini tiga ini gitu. Orang tidak tahu gitu. Nah itu persoalan bangsa, persoalan regulasi yang harus dipahami. Kemudian kita bikin basis produksi di Semarang, bikin basis di Makassar, bikin basis di Surabaya, bisa kapan bisa meninggalkan hari ini. Ini dengan jaringan itu. Dengan jaringan dan mereka punya Jepang. Ada perlawanan di Jepang, kelompoknya digital. Itu anaknya dari bersama seperti apa? Dan saya sangat setuju dengan risetnya dari Burus tadi bahwa kita sungguh-sungguh belum siap. Karena boleh ditanyakan Bapak Ibu, orang kapan dimulai aja tak tahu.
Ya kan? Kita tadi Mas juga katanya udah siap, tapi sesungguhnya tidak siap. Sudah, saya siap, kami siap, IJW siap. Tetapi kami melihat hampir dua kali dalam 1 minggu itu kami udah dibeban macam-macam. Pasti susah. Kalau begitu apakah ada 4 elemen? Mengkelompoknya apa yang menjadi pandai dia, kompetensi dia. Tetapi itu kan nulis nanti masuknya mengalirnya barang-barang dari luar negeri itu ke dalam, sementara sebagian besar dari investor luar negeri datang dan memproduksi di sini, apa mereka bisa menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi misalnya kita lihat sama tadi, memang MEA ini bukan hanya kita patut Mbak yang cantik ini menggolongkan data tadi. Silakan Mbak. Nah ini kan bukti bahwa tukang jamu sudah bisa go internasional gitu. Baik, silakan Pak. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali menghadapi pasar internasional atau gimana Pak? Ya, terima kasih Maria. Saya karena sering masang di pertama di Indonesia. Ada yang bilang bagaimana kita menghadapi masyarakat ekonomi kalau dibuka pasarnya bagaimana? Lalu saya itu selalu berpikir, saya membayangkan kalau saya jadi orang Thailand, ya, kalau saya Laos, kemudian Vietnam dan lain-lain. Kalau saya jadi mereka, justru saya takut terhadap Indonesia. Coba kalau dia tentang misalnya Malaysia dibandingin tanahnya pariwisatanya, aduh bahaya nih kalau masyarakat ekonomi ASEAN ini takut. Apalagi Singapura, masa Tiongkok, kan memang tergantung dari banyak negara. Jadi sebenarnya pemikiran yang takut siapa itu harus mereka, bukan kita. Kita ini opportunity-nya banyak. Misalnya dia melihat misalnya handicraft, dia lihat di Indonesia ini 240 juta orang. Kemudian ada kebudayaan sama etnisnya itu ada lebih dari 30 etnis, punya kebudayaan masing-masing. Dan termasuk bangsa yang kreatif. Saya pernah ketemu orang Jepang waktu zamannya tahun 2000-an, waktu kejadian gempa di Jogja. Itu orang Jepang itu ketemu saya, dia bilang dia ngumpulin dari seniman Jogja itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan orang Jepang. Nggak apalagi kalau kita bayangin Bali, orang Semarang dan lain-lain. Belum lagi kalau jamu. Jadi dia mestinya takut. Nah, masalahnya yang utama sebenarnya dari pihak kita itu kalau saya melihat ada dua jenis pengusaha. Yang satu pengusaha yang bisa mengupayakan sendiri sekali. Sudah muncul juga UMKM dimulai mikro, ya, usaha kecil UMKM ya Pak ya. Mikro karena karyawannya cuma 3. Saya dulu nggak ada, pemerintah nggak ada bantuan-bantuan, coba kalau enggak saya udah sukses tahun 30 tahun yang lalu. Ini segala sesuatu harus menjual 2 bandeng, 3 ekor bandeng,
pas 30, saya 63 tahun. Ya kan udah ketinggalan sama negeri-negeri lain. Memang adalah tempat bagaimana mereka bisa menjual barang-barang mereka, ya, membuat pasar yang bagus supaya kita itu tidak usah supermarket minta tolong, kan nggak enak. Pemerintah bisa mengangkat price, mana ada tulis seperti itu supermarket, nggak ada. Saya kalau pergi ke Jepang, ya, kalau di Okinawa juga ada pasar tradisional yang di namanya apa saya lupa, di Vietnam, di nanti akan membuat orang bisa bagus. Saya pergi kemarin ke Bengkulu, terima itu kan mahal dan bagus itu terima. Di sana cuma diplastikin, pakai plastik kayak gini. Padahal harganya 2 juta diplastikin seperti ini. Dan jumlahnya banyak sana. Nah, bagaimana mereka bisa dikasih bimbingan, tempat aksesnya nggak ada. Ada tempat berebut dikasih swasta. Ya, yang buat aja yang bisa beli. Kalau perlu disewain. Apakah ada proteksi dari mereka karena takutnya? Oh, kalau soal proteksi, menurut saya nanti kalau sebagai anggota WTO atau kita selalu tahu ya bahwa di semua undang-undang atau peraturan itu ada namanya celah. Nah, pemerintah itu harus menciptakan keseimbangan, yaitu apa? Proses. Nggak bisa semua dibangun rata-rata, semua dibagi rata, nggak bisa. Harus dibangun lokomotif supaya nanti semua. Ada beberapa hal yang pada kesempatan saya kali ini, kalau tadi kita bicarakan semuanya baik dari para pengamat, para pelaku, dan juga bahwa kesiapan UMKM dan saya bicara karena saat ini saya masih jadi Bupati Kudus, jadi saya tidak bicara Jawa Tengah aktual. Ini ada Pak Kepala Biro Perekonomian, ada Pak Dirut Jateng. Ini bahwa kesiapan semuanya siap, semua siap. Pada kali ini memang tidak ada salahnya ketika kita akan membicarakan daerah. Apakah itu di pusat, apakah itu di provinsi, maka kali ini mari kita lihat tayangan kami. Mas bisa sebentar aja. Kalau saya berbicara soal penduduk yang ada di Asia, di sini akan menjadi peluangkah atau kita akan menjadi penonton yang terbanyak, atau bahkan kita dimanfaatkan di Asia ini. Karena bahwa yang ini menjadi sebuah kekagetan terbesar saya secara pribadi yang luar biasa begini, yang hebat begini, bahwa kita ini per kapita kita ini di bawah Timor Leste lah. Ini yang baru kemarin sore. Maka ini sangat membayangkan ketika kita Indonesia itu di posisi yang berapa? Dari Singapura jelas, tapi baru dari Brunei, Malaysia, apalagi Thailand, sama Timor. Ini yang memang harus kita akan cermati. Dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Dan juga para pelaku usaha. Dan juga tidak kalah pentingnya di bidang media. Lanjut. Speed creativity untuk berbagai competition. Maka di sini adalah pemerintah. Penikmat bisnis, penikmat itu tetap nikmat betul Pak. Pelaku belum tentu menikmati. Ini pelaku bisnis. Ini perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini yang mestinya mari tahu bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan mempunyai kreativitas yang tinggi, tidak akan bisa. Ini tantangan yang kita hadapi apa? Dari Kadin, terima kasih tadi. Kita sekarang yang konkret-konkret saja. Jadi jangan hanya cerita untuk seremonial selesai cerita saja. Pasti lanjut. Mulai dari pemahaman kapasitasnya untuk metode sampai promosi dan akses ini yang sangat menjadi kata kunci. Dan mari Pak, ini ya saya mau yang kecil-kecil saja dulu lah. Ini bagaimana untuk tadi yang disampaikan kalau pasar tradisional, Bapak Ibu kalau tidak keputus pasar Kliwon ini asetnya satu hari itu 12 miliar. Wujudnya ini, dan ini kita buktikan bahwa ini mereka tidak kita larang ketika kebakaran, dan sekarang ini senang aja lagi menikmati aja. Ini salah satu. Dan sekarang ini baru kita datang
dan kita bisa tawarkan. Dan tahu saya kapan lagi untuk mengamankan tempat kami. Bapak nanti saya bercerita ini di kota. Nanti Bapak supaya bisa hadir termasuk Mbak Maria yang belum pernah putus. Sudah ya? Nanti yang 2 kali atau yang 2 kali. Masukan ini sangat kami butuhkan ketika bagaimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang implementatif dan pro pada UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, oke. Ya, oke. Saya Ilik Sas, mungkin Bapak bisa googling saya, Ilik Sas begitu. Dari apa yang disampaikan tadi Pak Irwan tentang poin yang saya catat di acaranya adalah tentang lokomotif ya. Dan itu sebenarnya sungguh sangat diperlukan pada hari ini. Tapi persoalannya kemudian ada, kalau saya melihat ada 4 unsur atau 4 elemen yang mesti harus bersatu dan membuat semacam inkubasi gitu Pak kira-kira. Itu adalah pertama unsur dari government dan perbankan saya rasa. Kedua dari sisi pelaku usaha. Ketiga dari sisi akademisi yang mesti mampu dari apa yang dilakukan oleh pelaku usaha itu. Akademisi tugasnya adalah membuat semacam bagaimana pewacanaan dan implementasi di lapangan itu benar-benar bisa terintegrasi dan kredibel dijalankan. Terakhir adalah yang menjadi kemungkinan terbesar sekarang komunitas itu menjadi basis hari ini komunitas ini menjadi sangat luar biasa dalam perjalanan hari ini. Komunitas ini bisa menjadi connecting the dot atau semacam kalau yang sudah kami lakukan di jaringan komunitas usaha adalah bagaimana komunitas bisa menjadi akselerasi dari pendampingan yang dilakukan di dalam kira-kira inkubasi ini. Saya bawa adik saya namanya Dimas, dia lebih kepada mungkin bisa memberi tambahan mungkin masih. Ya, kalau bicara soal industri kreatif visual, memang kalau industri kreatif diharapkan pemerintah dan banyak pihak untuk menjadi salah satu lokomotif di masyarakat ekonomi ASEAN. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana kesiapan teman-teman semua ini untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang bisa dilihat dari baik kesiapan kompetensi atau juga kesiapan bagaimana mereka ramah terhadap teknologi informasi. Kalau soal pasar, kita jangan pernah ragu menyaksikan bahwa industri kreatif ini pasarnya adalah dunia. Itu aja dari saya. Ada relevansinya nggak apa yang disampaikan Pak Irwan tadi? Tidak takut dengan negara lain, negaranya harus takut dengan Indonesia. Iya. Pak, nanti. Saya pikir kalau apa yang disampaikan dengan Pak Irwan soal bagaimana tidak perlu takut dengan negara lain itu penting. Indonesia adalah salah satu pemain besar di masyarakat ekonomi ASEAN dan seharusnya kita menjadi salah satu pemain utama di masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Saya Dimas dari Jaringan Rumah Usaha. Suaranya ada ini ya? Atau di sana Pak ya? Sini tidak apa-apa. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau Pak Irwan tadi ini adalah keputusan-keputusan pengusaha atau owner yang sungguh sangat implementatif ya. Maka saya sebagai kepala daerah, saya selaku bupati tentunya sungguh sangat mendukung apa yang dilaksanakan. Karena apa? Pada saat ini kita semuanya, apakah para pelaku usaha, masyarakat, ini sudah tidak lagi hanya berdiskusi, akan tetapi dalam implementasinya. Maka karena beliau ini sebagai pelaku, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan ini sudah tepat sasaran. Maka saya katakan untuk satu hal lagi, bahwa kali ini pada saatnya masyarakat menunggu tepat sasaran dan tepat manfaat. Beliau tadi telah menyampaikan itu semua dua-duanya adalah terpenuhi. Dua-duanya terpenuhi. Kesiapannya perusahaan sudah muncul menghadapi MIA itu ada Pak? Ya, kalau saya melihatnya begini, kami mengundang Pak Irwan, ya, itu barangkali sebagian besar mengatakan, loh Pak Irwan kan udah perusahaan besar, udah terbuka, udah global, kenapa diundang? Bukan itu. Maksud kami mengundang Pak Irwan adalah
dalam rangka menginspirasi ya teman-teman dari UMKM, karena sudah muncul itu dibangun dari kecil, mikro, ya, sampai dengan besar, sampai sekarang terbuka. Tentu tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi juga kami ingin tahu apa yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Irwan pada saat tadi. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Irwan tadi sudah menginspirasi Pak Bupati kita ini untuk langsung meninjau secara konkret di lapangan. Terima kasih Pak. Soal kaitannya dengan Pak sebagai